Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pernikahan punya masa-masa indah dan masa-masa suram. Gak ada rumah tangga yang jalannya selalu mulus tanpa gejolak. Kadang, cobaan datang seperti badai. Besar, kencang, dan mengguncang segalanya. Ada pasangan yang memilih bertahan. Ada juga yang menyerah di tengah jalan. Tapi sebenarnya, ada rahasia yang bisa menyelamatkan pernikahan meski sudah diambang kehancuran. Di naskah kali ini, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana cara mengatasi gejolak dalam pernikahan yang nyaris runtuh. Bukan sekadar tips motivasi ala kadarnya, tapi lebih ke hal-hal nyata yang sering kita alami dan bisa dilakukan oleh siapapun. Yuk kita mulai. Ketika awal yang manis mulai terkikis. Waktu pertama menikah, semuanya terasa sempurna. Setiap senyuman pasangan bisa bikin hati adem. Tapi, setelah beberapa tahun berlalu, rutinitas mulai jadi beban. Urusan pekerjaan, anak, mertua, hingga masalah ekonomi perlahan-lahan mengikis manisnya hubungan. Dulu sering saling sapa dengan manja, sekarang malah lebih sering saling diam. Dari yang awalnya satu hati, jadi dua dunia. Perasaan cinta seolah menghilang. Tapi sebenarnya, yang hilang itu bukan cinta, melainkan cara kita mengekspresikan dan memupuk cinta itu sendiri. Cinta itu ibarat tanaman. Kalau nggak disiram, ya layu. Kalau nggak dirawat, ya mati. Begitu juga dalam rumah tangga. Masalah tak kunjung selesai, tapi bisa diatasi. Gejolak dalam pernikahan seringkali datang dari hal-hal yang sepele. Misalnya, komunikasi yang buruk, kurangnya perhatian, rasa tidak dihargai, kekecewaan yang dipendam terus-menerus, kecemburuan yang tak jelas arah, masalah finansial yang bikin kepala panas. Ketika semua itu dikumpulkan, meledaklah bom besar dalam rumah tangga. Pasangan jadi saling menjauh. Bahkan ada yang tergoda mencari pelarian di luar rumah. Tapi tunggu dulu. Sebelum berpikir tentang perceraian atau menyerah, penting untuk mundur sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu evaluasi ulang hubungan kalian. Apakah ini cuma emosi sesaat? Apakah masih ada cinta yang tersisa? Apakah kita benar-benar sudah melakukan segala cara untuk memperbaikinya? Itu, mulai dari komunikasi yang jujur dan terbuka. Banyak pasangan yang sebenarnya tidak saling benci, hanya tidak saling mengerti. Dan seringkali, ketidakmengertian itu muncul karena kurangnya komunikasi. Kalau rumah tangga sudah nyaris runtuh, jangan menunggu pasangan membuka pembicaraan duluan. Jadilah pihak yang memulai. Ajak ngobrol dengan lembut. Sampaikan perasaan dengan jujur tanpa menyudutkan. Dengarkan juga dengan hati terbuka. Bukan cuma untuk menjawab tapi untuk memahami. Misalnya, daripada bilang, "Kamu tuh selalu cuek," lebih baik bilang, "Aku merasa sedih karena akhir-akhir ini kita jarang ngobrol seperti dulu." Dengan cara seperti ini, pasangan akan lebih terbuka dan merasa dihargai. 2. Ingat masa-masa awal cinta. Saat hubungan terasa hampa, coba ingat lagi awal-awal dulu waktu jatuh cinta. Apa yang membuat kamu memilih dia? Apa yang kamu kagumi dari pasanganmu dulu? Kadang kita terlalu sibuk menuntut hingga lupa menghargai. Padahal, pasangan kita tetaplah manusia yang juga butuh dipuji, disayangi, dan dimengerti. Kembalikan suasana itu dengan hal-hal kecil. Ajak jalan bareng, kasih kejutan sederhana, atau sekadar peluk tanpa alasan. 3. Kurangi ekspektasi. Perbanyak empati. Salah satu penyebab gejolak rumah tangga adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Suami ingin istri seperti ibu rumah tangga sempurna. Istri ingin suami seperti pangeran penyayang dan mapan. Padahal, gak ada manusia yang sempurna. Daripada terus-menerus menuntut, kenapa gak saling menguatkan? Belajar menempatkan diri di posisi pasangan. Kalau suami pulang kerja dalam keadaan lelah, beri waktu dia istirahat. Kalau istri terlihat murung, coba tanya dan dengarkan tanpa menghakimi. Dengan empati, konflik bisa berubah jadi pemahaman. 4. Maafkan kesalahan yang sudah lalu. Banyak pernikahan yang hampir runtuh karena kesalahan masa lalu yang gak pernah benar-benar dimaafkan. Setiap pertengkaran selalu mengungkit luka lama. Padahal,
Hubungan gak akan maju kalau kita terus jalan mundur. Memang, memaafkan itu gak mudah. Tapi kalau ingin hubungan kembali pulih, harus ada yang berani melepas beban itu. Bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi menyimpan dendam. Memaafkan itu hadiah, bukan buat pasangan, tapi buat hati kita sendiri. 5. Minta bantuan kalau diperlukan. Kalau sudah mencoba segala cara tapi masih belum membuahkan hasil, jangan malu untuk meminta bantuan. Bisa dari orang tua yang bijak, ustadz, konselor pernikahan, atau orang yang dipercaya. Kadang, butuh sudut pandang luar untuk bisa melihat masalah secara utuh. Tapi pastikan, kamu bercerita ke orang yang tepat, bukan ke teman yang suka mengadu domba atau ke media sosial yang malah memperkeruh suasana. 6. Jangan lupa berdoa. Pernikahan bukan cuma hubungan antara dua manusia, tapi juga antara hamba dan Sang Pencipta. Jangan pernah lelah meminta pada Allah agar diberikan ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan. Minta agar hati dilembutkan dan cinta dipulihkan. Sholat berjamaah, zikir bareng, doa bersama sebelum tidur, semua itu bisa jadi penguat cinta yang perlahan mulai pudar. Karena cinta yang tumbuh karena iman, akan jauh lebih kokoh dari cinta yang hanya tumbuh karena nafsu atau materi. 7. Bangun ulang komitmen bersama. Kalau kamu dan pasangan akhirnya mau memperbaiki hubungan, maka duduklah berdua dan buat komitmen baru. Bicarakan batasan, harapan, dan target yang ingin dicapai dalam rumah tangga. Mulai dari hal kecil, saling menyapa setiap pagi, makan bersama seminggu sekali, saling bantu di rumah, saling support soal pekerjaan atau anak-anak. Jangan buru-buru ingin romantis. Cukup jaga agar hubungan tetap sehat dan saling menghargai. Gejolak dalam pernikahan itu wajar. Yang gak wajar adalah menyerah tanpa berjuang. Rumah tangga bukan tempat buat cari yang sempurna, tapi tempat belajar saling menerima kekurangan. Ketika pernikahan hampir runtuh, bukan berarti semuanya harus selesai. Justru saat itulah kita diuji, seberapa besar niat kita untuk menjaga janji suci. Cinta bisa hilang, tapi bisa juga tumbuh kembali. Asal ada dua orang yang sama-sama ingin memperjuangkannya. Semoga kita semua bisa menjaga pernikahan dengan cinta, kesabaran, dan keberanian untuk terus memperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.